Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati, Ibu Ripi Maya MPD dan Ibu Ida Nur Aida SSI MPMAT selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul melalui ruang virtual Zoom meeting kali ini. Perkenalkan, saya Aulia Putri Timur yang akan bertugas sebagai moderator pada diskusi materi sistem persamaan diferensial. Adapun anggota kelompok saya yaitu Adinda Permata, Aisyah Asma Karimah, dan Atifah Raharjo. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai diskusi pada kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Atifah. Kepada Atifah dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan sistem persamaan diferensial. Yang pertama, suatu persamaan yang melibatkan turunan satu atau lebih variabel terikat atau dependent variabel terhadap satu atau lebih variabel bebas independent variabel disebut juga itu dengan persamaan diferensial. Secara garis besarnya, persamaan diferensial dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Ya, yang pertama ada persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation, yang dimana itu merupakan suatu persamaan diferensial yang melibatkan hanya mempunyai satu peubah bebas. Ubah bebas biasanya disimbolkan dengan X. Nah, yang kedua ada persamaan diferensial parsial atau partial differential equation, adalah persamaan diferensial yang melibatkan dua atau lebih peubah bebas. Nah, kemudian selanjutnya ada definisi. Misalkan diberikan fungsi R pangkat N dengan F sama dengan F1, F2 hingga Fn pangkat T, yang dimana merupakan anggota Rn. Fungsi F dikatakan diferensiabel di X0 anggota Rn jika terdapat transformasi linier df terhadap XO yang merupakan anggota dari R pangkat N. Dengan L, R pangkat N menyatakan himpunan semua operator linier pada R pangkat N, sehingga limitnya H mendekati 0, F XO plus H minus F XO minus DF XO H per H sama dengan 0. Nah, di sini terdapat persamaan yang pertama. Slide selanjutnya. DF XO disebut turunan F di XO dan H R pangkat N. Jika suatu fungsi diketahui diferensiabel, maka turunan parsialnya itu selalu ada. Apabila terdapat beberapa persamaan diferensial, maka akan membentuk sistem persamaan diferensial. Nah, ini ada persamaannya X sama dengan F, T, X. Nah, dengan X-nya itu dx1 per dt, dx2 per dt hingga dxn per dt pangkat T. Kemudian F-nya itu sama dengan F1, F2 hingga Xn, Fn, dan X sama dengan X1, X2 hingga Xn pangkat T yang merupakan anggota dari R pangkat N. Sistem persamaan diferensial 2.2 tersebut dapat ditulis kembali dalam bentuk yang lainnya seperti di bawah ini. dx1 per dt sama dengan F1 dikali T, X1, X2 hingga Xn. Kemudian dx2 per dt-nya yaitu F2 dikali T, X1, X2 hingga Xn. Hingga seterusnya menjadi dxn per dt, menghasilkan AN1, X1 plus AN2, X2 plus titik-titik-titik atau hingga seterusnya sampai A1N, Xn. Slide selanjutnya. Nah, di sini dengan F1 adalah fungsi kontinu pada A dan B dari titik X1, X2 hingga Xn untuk 1, 2 hingga N berbentuk sistem persamaan diferensial linier dengan
N fungsi tadi diketahui dapat dituliskan sebagai berikut. dx1 per dt sama dengan A11x1 ditambah A12x2 hingga A1n xn. Kemudian dx2 per dt-nya juga ada A21x1, A12x2 hingga A1n xn. Sampai dxn per dt sama dengan AN1X1 plus AN2X2 hingga ANN-XN. Nah, selanjutnya, sistem persamaan 2.4 juga dapat ditulis dalam bentuk dx per dt sama dengan AX. Ini menghasilkan persamaan 2.5. Slide selanjutnya. Nah, dengan matriks ukuran N kali N, maka AN kali N sama dengan ini, A11, misalkan A12, 1,3 hingga seterusnya ya, jadi A1 sampai A1N. Nah, kemudian yang kolomnya juga, dan seterusnya hingga membentuk A1N dan ANN. Nah, dx per dt-nya sama dengan dx1 per dt, kemudian dx2 per dt hingga dxn per dt pangkat t. Hingga x sama dengan x1, x2 hingga xn pangkat t. Jika sistem persamaan diferensial 2.3 tidak dapat diubah menjadi bentuk persamaan yang 2.5, maka sistem persamaan diferensial 2.3 disebut sistem persamaan diferensial non-linier. Misalkan suatu sistem persamaan diferensial dinyatakan dalam persamaan 2.2, maka titik ekuilibrium dari persamaan 2.2. Nah, suatu sistem dinamik dikatakan setimbang jika sistem tidak berubah sepanjang waktu. Secara formal, titik kesetimbangan atau ekuilibrium dari sistem 2.2 didefinisikan sebagai berikut. Definisi 2.2. Titik X merupakan anggota R pangkat N disebut dengan titik kesetimbangan atau titik ekuilibrium. Sistem 2.2 jika Fx sama dengan 0. Kemudian ada teorema 2.1. Diberikan persamaan diferensial dx per dt sama dengan AX, dengan A adalah matriks berukuran N kali N, memiliki nilai K, nilai eigen yang berbeda lambda 1, lambda 2, hingga lambda N, dengan K kurang dari sama dengan N. Yang pertama, titik ekuilibrium X dikatakan stabil asitosis jika dan hanya jika RE lambda 2 kurang dari 0 untuk setiap I sama dengan 1, 2, hingga K. Yang kedua, titik ekuilibrium X dikatakan stabil jika dan hanya jika RE lambda kurang dari sama dengan 0 untuk setiap I sama dengan 1, 2, hingga K. Dan yang terakhir, titik ekuilibrium X dikatakan tidak stabil jika dan hanya jika RE lambda lebih besar daripada 0 untuk setiap I sama dengan 1, 2, hingga K. Nah, di sini kita masuk kepada matriksnya. Pandangan kembali sistem persamaan diferensial nonlinier 2.3. Ini kita balik lagi ke yang tadi mengingat persamaan 2.3-nya yang dimana dx1 per dt sama dengan f1 dengan T, X1, X2 hingga Xn, kemudian ada dx2 per dt sama dengan F2 T, X1 hingga Xn, hingga Xn per dt-nya yaitu Fn T, X1, X2 hingga Xn. Maka dengan menghitung turunan parsial masing-masing F1, F2 hingga Fn dapat dibentuk matriks sebagai berikut matriksnya. Nah, jadi yang dimasukin itu df1 per dx1 hingga df1 per dxn, dan yang kolomnya itu hingga dfm per dx1, dan kembali lagi ke barisnya hingga menjadi dfm per dxn. Matriks yang di atas adalah matriks yang berukuran n kali n. Matriks ini sering ditulis sebagai matriks fx, df1 per dx1 i, j. Nah, ini adalah persamaan 2.6-nya yang sudah berbentuk matriksnya. Nah, di sini ada contohnya. Diberikan sistem persamaan diferensial sebagai berikut.
df1 per dt sama dengan x1 x2. Nah, kemudian ada df2 per dt sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Tentukan titik kesetimbangannya dari sistem persamaan diferensial berikut serta kestabilannya. Nah, df1 per dt sama dengan itu x1 x2, di mana x1 x2-nya itu adalah 0, maka x1-nya 0 dan x2-nya 0. Dan kemudian df2 per dt sama dengan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, yang dimana x1 plus x2 kuadratnya adalah 0, kemudian x2 kuadratnya adalah 0. Didapatkan titik equilibriumnya atau titik kesetimbangannya yaitu x1, x2, yang dimana hasilnya adalah 0,0. Misalkan df1 per dt x1 kali x1 x2 sama dengan itu G1. df2 per dt sama dengan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan G2. Ini persamaannya seperti tadi, cuman ditambahkan G1 dan G2. Dengan menurunkan x1 dan x2 terhadap G1 dan G2, maka akan diperoleh dG1 per dx1 yaitu menghasilkan x2, dG1 per dx2 itu menghasilkan x1, dG2 per dx1 itu menghasilkan 2x1, dG2 per dx2 itu menghasilkan 2x2. Nah, kemudian matriks dari x1 dan x2-nya menjadi Jx sama dengan kita masukkan x2, kemudian x1, 2x1, dan 2x2 sama dengan matriks 0. Determinannya yaitu 0 dikurang lambda 0, 0 lambda sama dengan 0. Nah, determinannya minus lambda 0, 0 minus lambda sama dengan 0. Di mana lambda kuadrat tetap sama dengan 0 dan lambda 1, lambda 1 dan lambda 2-nya sama dengan 0. Maka berdasarkan teorema 2.1 dapat disimpulkan 0,0 stabil karena nilai RE lambda 1 dan lambda 2 sama dengan 0. Baik, terima kasih kepada Atifah yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Adinda Permata. Kepada Adinda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai nilai eigen dan faktor eigen. Nah, di sini kita misalkan ada A sama dengan matriks AJK, lalu perhatikan persamaan A vektor X sama dengan lambda vektor X, yaitu persamaan 4.3, dengan lambda adalah skalar bilang nihil atau kompleks, dan vektor X adalah vektor yang masing-masing akan ditentukan. Untuk setiap lambda, solusinya adalah vektor X sama dengan vektor 0. Skalar lambda seperti pada persamaan 4.3 yang membuat vektor X tidak sama dengan vektor 0 disebut nilai eigen dari A, dan vektornya disebut vektor eigen dari A yang berhubungan dengan nilai eigen lambda ini. Salah satu arti dari kata eigen dalam bahasa Jerman adalah proper. Nilai eigen juga disebut sebagai proper values. Nilai karakteristik atau latent roots atau akar latent oleh beberapa pengarang. Pada persamaan titik 3 itu dapat ditulis sebagai A vektor X dikurangi lambda vektor X sama dengan vektor 0, atau A dikurangi lambda I atau matriks identitas dikali dengan vektor X sama dengan 0. Boleh dilanjut slide-nya. Nah, lalu pada persamaan 4.3 itu dapat ditulis sebagai tadi A vektor X dikurangi lambda vektor X sama dengan 0, vektor 0, atau A dikurangi lambda I dikali vektor X sama dengan 0. Nah, ini adalah N fungsi aljabar dengan N-nya yaitu X1, X2, hingga Xn, komponen dari X yang tak diketahui untuk mendapatkan solusi dari vektor X sama dengan vektor 0. Koefisien matriks A dikurangi lambda I harus similar.
Dalam bab ini hanya akan dibahas untuk N sama dengan 2, sehingga bila dinyatakan dalam bentuk matriks, persamaan 4.4 menjadi matriks A11 dikurangi lambda, A12, A21, A22 dikurangi lambda, lalu dikali matriks X1, X2 sama dengan matriks 0, itu persamaan 4.5. Lalu dengan komponen-komponennya yaitu A11 dikurangi lambda dikali X1 ditambah A12 dikali X2 sama dengan 0, dan A21 dikali X1 ditambah A22 dikurangi lambda dikali X2 sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa dimasukkan ke persamaan 4.6. Lalu A dikurangi lambda I singular jika dan hanya jika determinannya sama dengan 0, det A dikurangi lambda I sama dengan 0. Determinan ini yaitu det A dikurangi lambda I disebut dengan determinan karakteristik dari A juga untuk N pada umumnya. Bawah slide selanjutnya. Nah, lalu penulisan matriksnya yaitu det A sama dengan det A dikurangi lambda I sama dengan matriks A11 dikurangi lambda, A12, A21, A22 dikurangi lambda. Sama dengan A11 dikurangi lambda dikali A22 dikurangi lambda dikurangi A12 dikali A21. Lalu sama dengan lambda pangkat 2 dikurangi A11 ditambah A22 dikali lambda, lalu ditambah A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21 sama dengan 0. Persamaan kuadrat di atas disebut sebagai persamaan karakteristik dari A. Solusinya adalah nilai eigen dari lambda 1 dan lambda 2 dari A jika vektor X merupakan vektor eigen dari A, demikian juga K vektor X untuk suatu K tidak sama dengan 0. Nah, lalu di sini ada contoh soal, yaitu dengan matriks 3 kali 3, diketahui matriks A sama dengan 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Lalu tentukan nilai eigen dari vektor eigen dari matriks A. Penyelesaiannya yaitu masukkan rumus dari vektor eigen yang telah diketahui tadi, yaitu det A dikurangi lambda I sama dengan 0. Lalu determinan A-nya dimasukkan, dikurangi lambda, I-nya itu matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan yaitu dengan determinan A yang masih dimasukkan dan lambda-nya dikalikan dengan matriks identitas sama dengan 0. Lalu hasilnya yaitu determinan matriks menghasilkan min lambda, 0, min 2, 1, 2, min lambda, 1, 1, 0, 3, min lambda sama dengan 0. Dengan hasil determinannya yaitu min lambda pangkat 3 plus 5 lambda pangkat 2 min 8 lambda plus 4 sama dengan 0. Itu jika difaktorkan menghasilkan min lambda plus 1 dikali lambda pangkat 2 min 4 lambda plus 4 sama dengan 0. Lalu disederhanakan lagi dengan lambda min 2 pangkat 2 dikali dengan min lambda plus 1 sama dengan 0 dan menghasilkan lambda 1 2-nya yaitu 2 dan lambda 3-nya sama dengan 1. Maka sehingga nilai-nilai eigen dari matriks A adalah lambda 1 2-nya sama dengan 2 dan lambda 3-nya sama dengan 1. Nah, karena yang ditanyakan nilai eigen dan vektor eigen, maka selanjutnya boleh di next slide. Nah, kita akan mencari untuk nilai lambda 1, 2 sama dengan 2. Nah, rumusnya masih sama dengan yang di atas, yaitu
mencantumkan determinan A dikurangi lambda dikali I dikali X sama dengan 0. Nah, hasil dari determinan A dikurangi lambda identitasnya sudah diketahui, jadi langsung dimasukkan saja. Lalu dikali dengan matriks X1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, karena lambda 1, 2-nya itu 2, maka lambdanya kita substitusikan dengan 2. Di situ min lambdanya kita masukkan jadi min 2, lalu 0, ada min 2, 1, 2, min lambdanya diganti dengan 2, 1, 1, 0, 3, min, situ ada lambda lagi dimasukkan dengan 2, dikali matriks X1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, menghasilkan matriks min 2, 0, min 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1 dikali dengan matriks X, 1, 2, 3 sama dengan 0. Lalu hasilnya yaitu 2X1 dikurangi 2X3, X1 plus X3, X1 plus 3 sama dengan 0, dan hasilnya yaitu X1 plus X3 sama dengan 0. Di sini jadinya X1 sama dengan min X3. Lalu kita misalkan X2-nya sama dengan T, dan X3-nya sama dengan S, maka X1 sama dengan min S. Sehingga diperoleh vektor sebagai berikut. Yaitu di sini ada matriks X dengan matriksnya min S, T dan S, karena X1, X2, X3 telah dipisahkan. Lalu sama dengan matriks min S, 0 dan S, ditambah matriks 0, T, 0, lalu sama dengan S dikali matriks min 1, 0, 1, plus T dikali matriks 0, 1, 0. Jadi, vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1, 2 sama dengan 2 adalah X1-nya yaitu min 1, 0, 1, dan X2-nya yaitu 0, 1, 0. Lalu untuk lambda 3 sama dengan 1-nya yaitu masih sama menggunakan rumus yang sama dengan determinan A dikurangi lambda I dikali X sama dengan 0, karena determinan A dikurangi lambda I yang tadi ketahui langsung masukkan saja, dikali X, 1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, di sini karena lambda 3-nya yaitu 1, maka lambdanya diganti dengan nilai 1. Maka di sini adalah matriks min 1, 0, min 2, 1, 2 dikurangi 1, 1, 1, 0, 3 dikurangi 1, lalu dikali matriks X1, X2, X3 sama dengan 0. Maka menghasilkan matriks min 1, 0, min 2, 1, 1, 1, 1, 0, 2 dikali dengan matriks X1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, menghasilkan min X1 dikurangi 2X3, X1 ditambah X2 ditambah X3, X1 ditambah 2X3 sama dengan 0. Maka diperoleh X1 ditambah 2X3 sama dengan 0, X1 sama dengan min 2X3, lalu ada X1 ditambah X2, X3 sama dengan 0, maka menghasilkan min 2X3 plus X2 plus X3 sama dengan 0. Lalu X2 min X3 sama dengan 0 menghasilkan X2 sama dengan X3. Nah, lalu dimisalkan kembali X3-nya dengan S, maka X1 sama dengan min 2S dan X2 sama dengan S. Sehingga diperoleh vektor X sebagai berikut. Vektor S yaitu matriks min 2S, S, S sama dengan matriks S, yaitu min 2, 1, dan 1. Jadi, vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 3 sama dengan 1 adalah X3, matriks X3 sama dengan min 2, 1, 1. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Adinda atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Oke, terima kasih moderator.
Ini langsungnya ada example 79 tentang masalah nilai eigen. Di sini tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A-nya sama dengan min 5, 2, 2, min 2. Langsung saja dijawab. Jadi matriks A-nya sama aja dengan min 5, 2, 2, min 2. Mencari persamaan karakteristiknya diperoleh dari kita cari determinan A dikurangin dengan lambda I. Tadi sama aja dengan min 5 min lambda 2 min 2 min lambda determinannya. Sehingga min 5 min lambda dikali dengan min 2 min lambda dikurangin dengan 2 kali 2. Didapati lambda kuadrat ditambah dengan 7 lambda plus 6 sama dengan 0. Jadi hasil tadi difaktorin sehingga menghasilkan nilai eigennya lambda 1 sama aja dengan min 1 dan lambda 2-nya sama aja dengan min 6. Langsung tadi karena dari soal juga mencari nilai eigen dan vektor eigen, dari nilai eigen ini kita cari vektor eigen. Nah, mencari vektor eigen. Vektor eigen diperoleh dari persamaan min 5 min lambda x1 ditambah dengan 2x2 sama aja dengan 0. Atau 2x1 ditambah dengan min 2 min lambda x2 sama aja dengan 0. Nah, untuk lambda-nya sama dengan lambda 1 sama aja dengan min 1, kita substitusikan ke dalam persamaan di atas. Menghasilkan min 4x1 plus 2x2 sama aja dengan 0. Atau 2x1 min 2x2 sama aja dengan 0. Nah, karena kedua persamaan yang min 4x1 plus 2x2 sama dengan 0, atau 2x1 min 2x2 sama aja dengan 0 ini sama, boleh kita ambil sebarang bilangan. Kita ambil untuk x1-nya sama aja dengan 1 dan x2-nya sama aja dengan 2. Didapat vektor eigen yang pertama yaitu 1, 2. Nah, untuk lambda sama dengan lambda 2 sama aja dengan min 6, kita tentukan juga ke persamaan di atas yang awal tadi, akan menghasilkan x1 plus 2x2 sama aja dengan 0, atau 2x1 plus 4x2 sama aja dengan 0. Nah, kedua persamaan ini juga sama. Di persamaan 1 tadi, misalkan ketika kita kalikan 2 akan menghasilkan persamaan 2. Karena kedua persamaan sama, kita boleh ambil sembarang bilangan. Ambil sembarang bilangan, x1-nya sama aja dengan 2, dan x2-nya sama aja dengan 1. Maka akan didapat nilai vektor eigen yang kedua yaitu 2 min 1. Oke, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aisyah atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya mengenai konsep dasar dan teori. Sistem orde 1 secara umum dinyatakan dalam bentuk Y1 aksen sama dengan F1, T, Y1 hingga YN. Y2 aksen sama dengan F2, T, Y1 hingga YN. Y aksen N sama dengan Fn, T, Y1 hingga YN atau disebut sebagai persamaan 4.7. Solusi dari persamaan 4.7 pada suatu selang alfa kurang dari T kurang dari B adalah himpunan N fungsi yang diferensiabel atau dapat diturunkan, yaitu Y1 sama dengan P1T hingga YN sama dengan PN-T pada selang A kurang dari T kurang dari B yang memenuhi 4.7. Masalah nilai awal untuk 4.7 terdiri dari 4.7 dan N kondisi awal yang diberikan, yaitu Y1 T0 sama dengan K1, Y2 T0 sama dengan K2, hingga YN T0 sama dengan KN, atau disebut persamaan 4.8. Dengan T0 adalah nilai khusus dari T pada suatu selang dari K1, K2 hingga KN adalah bilangan yang diketahui. Boleh next slide?
Selanjutnya, teorema 9 yaitu teorema kewujudan dan ketunggalan. Perhatikan pada persamaan 4.7, misalkan F1 hingga Fn adalah fungsi yang kontinu yang mempunyai turunan parsial kontinu pada domain R dari ruang T-Y1, Y2, hingga Yn yang memuat titik T0, K1 hingga Kn. Maka persamaan 4.7 mempunyai solusi pada selang T0 min A kurang dari T kurang dari T0 ditambah A yang memenuhi persamaan 4.8. Dan solusi ini tunggal. Persamaan 4.7 disebut sistem linier jika linier di Y1, Y2 hingga Yn, yaitu jika persamaan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk Y1 aksen sama dengan A11 T-Y1 ditambah sedemikian hingga ditambah A1N T Yn ditambah G1T hingga Yn aksen sama dengan AN1 T Y1 ditambah sedemikian hingga ditambah ANN T Yn ditambah GNT atau disebut persamaan 4.9. Boleh next slide. Dalam bentuk vektor, persamaan 4.9 tersebut menjadi vektor Y sama dengan A dikali vektor Y ditambah vektor G atau disebut persamaan 4.10 dengan vektor Y sama dengan Y1 aksen hingga Yn aksen. A-nya yaitu matriks dari A11 sedemikian hingga ANN. Lalu Y-nya sama dengan matriks dari Y1 hingga Yn dan vektor G-nya sama dengan matriks dari G1 hingga Gn. Sistem ini disebut homogen bila G sama dengan 0, sehingga vektor Y sama dengan A dikali vektor Y. Jika vektor G tidak sama dengan vektor 0, maka persamaan 4.10 disebut non-homogen. Selanjutnya, teorema 10, kewujudan dan ketunggalan pada kasus linier. Misalkan, AJK dan GJ pada persamaan 4.10 adalah fungsi dari T yang kontinu pada selang terbuka alfa kurang dari T kurang dari beta yang memuat titik T sama dengan T0. Maka persamaan 4.10 mempunyai solusi YT pada selang yang memenuhi 4.8 dan solusinya tunggal. Boleh next slide. Selanjutnya, teorema 10 yaitu prinsip superposisi dan kelinieran. Jika Y1 dan Y2 adalah solusi dari sistem linier homogen 4.11 pada suatu selang, maka demikian pula dengan kombinasi liniernya, yaitu Y sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2. Buktinya, Y aksen sama dengan dalam kurung C1 Y1 sama dengan C2 Y2 aksen sama dengan C1 Y1 aksen ditambah C2 Y2 aksen sama dengan C1 A Y1 ditambah C2 A Y2 sama dengan kita faktorkan, A-nya dikeluarkan menjadi sama dengan A dikali dalam kurung C1 Y1 ditambah C2 Y2 sama dengan AY. Boleh next slide. Selanjutnya,
kita ke contoh soal. Yang pertama, tunjukkan bahwa pasangan fungsi berikut, yaitu X sama dengan E pangkat T, ditambah E pangkat min 3T, min 1/3T, min 11/36, dan Y sama dengan min 1/2 E pangkat T, ditambah 3/2 E pangkat min 3T, ditambah 1/8T, ditambah 5/12, merupakan penyelesaian dari sistem persamaan diferensial berikut, yaitu 2dx/dt dikurang 2dy/dt dikurang 3x sama dengan t, dan 2dx/dt ditambah 2dy/dt ditambah 3x ditambah 8y sama dengan 2. Boleh next slide? Untuk penyelesaiannya, kita permisalkan dulu untuk persamaan X-nya tadi sebagai persamaan 1, lalu persamaan Y-nya sebagai persamaan 2, lalu persamaan 2dx/dt min 2dy/dt min 3x sama dengan T sebagai persamaan 3, dan persamaan 2dx/dt ditambah 2dy/dt ditambah 3x ditambah 8y sama dengan 2 sebagai persamaan 4. Berdasarkan persamaan 1, maka diperoleh dx/dt-nya atau turunan dari x terhadap t-nya adalah E pangkat t dikurang 3, E pangkat min 3t dikurang 1/3. Lalu berdasarkan persamaan 2 diperoleh turunan dari y terhadap t atau dy/dt sama dengan min 1/2 E pangkat t min 9/2 E pangkat min 3t ditambah 1/8. Boleh next slide? Selanjutnya, substitusi nilai dx/dt, nilai dy/dt, nilai x, dan nilai y pada persamaan 3, yaitu 2dx/dt dikurang 2dy/dt dikurang 3x sama dengan t. Kita masukkan nilai dx/dt-nya, nilai dy/dt-nya, dan juga nilai x-nya. Sehingga pada hasil akhirnya diperoleh bahwa t sama dengan t. Jadi terbukti bahwa 2dx/dt dikurang 2dy/dt dikurang 3x sama dengan t. Boleh next slide? Selanjutnya, kita substitusi nilai dx/dt, dy/dt, nilai x, dan nilai y pada persamaan 4, yaitu pada persamaan 2dx/dt ditambah 2dy/dt ditambah 3x ditambah 8y sama dengan 2. Kita substitusikan sebagaimana yang terlihat pada PowerPoint, hingga hasil akhirnya diperoleh 2 sama dengan 2. Jadi, terbukti bahwa 2dx/dt ditambah 2dy/dt ditambah 3x ditambah 8y sama dengan 2. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa pasangan fungsi x sama dengan E pangkat t ditambah E pangkat min 3t, min 1/3t, min 11/36, dan y sama dengan min 1/2 E pangkat t, ditambah 3/2 E pangkat min 3t, ditambah 1/8t, ditambah 5/12, merupakan penyelesaian dari sistem persamaan diferensial 2dx/dt min 2dy/dt min 3x sama dengan t, dan 2dx/dt ditambah 2dy/dt ditambah 3x ditambah 8y sama dengan 2. Boleh next slide? Baik, selanjutnya contoh yang kedua, yaitu tunjukkan bahwa pasangan fungsi berikut, yaitu x sama dengan min 3/2t min 5/4, dan y sama dengan t min 3/2, merupakan penyelesaian dari sistem persamaan diferensial berikut, yaitu dx/dt sama dengan y tambah 1, dy/dt sama dengan min 2x ditambah 3y ditambah 1. Boleh next slide?
Untuk penyelesaiannya, sama seperti tadi, kita misalkan dulu persamaan X sama dengan min 3/2 T min 5/4 sebagai persamaan 1, persamaan Y sama dengan min T min 3/2 sebagai persamaan 2, persamaan dx per dt sama dengan Y ditambah T sebagai persamaan 3, dan persamaan dy per dt sama dengan min 2x ditambah 3y ditambah 1 sebagai persamaan 4. Maka berdasarkan persamaan 1 diperoleh turunan dari x terhadap t atau dx per dt sama dengan min 3/2, dan berdasarkan persamaan 2 diperoleh turunan y terhadap t atau dy per dt sama dengan min 1. Lalu substitusi nilai dx per dt sama dengan min 3/2 dan nilai dy per dt sama dengan min 1, nilai x dan nilai y-nya pada persamaan 3, yaitu dx per dt sama dengan y tambah t, min 3/2 sama dengan min t min 3/2 ditambah t, sehingga hasil akhirnya min 3/2 sama dengan min 3/2, dan terbukti bahwa dx per dt sama dengan y ditambah 4. Next slide. Selanjutnya, substitusi nilai dx per dt, nilai dy per dt, nilai x, dan nilai y pada persamaan 4, yaitu dy per dt sama dengan min 2x ditambah 3y ditambah 1, sehingga dy per dt sama dengan min 2 dikali min 3/2 t min 5/4 ditambah 3 dikali min t min 3/2 ditambah 1, sehingga min 1 sama dengan 3t ditambah 5/2 min 3t min 9/2 ditambah 1, hingga hasil akhirnya min 1 sama dengan min 1, dan terbukti bahwa dy per dt sama dengan min 2x ditambah 3y ditambah 1. Sehingga terbukti bahwa pasangan fungsi x sama dengan min 3/2 t min 5/4 dan y sama dengan min t min 3/2 merupakan penyelesaian dari sistem persamaan diferensial dx per dt sama dengan y tambah t dan dy per dt sama dengan min 2x tambah 3y ditambah 1. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan sebagai materi terakhir dari kelompok kami juga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.